Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devi Nade Prameswari Putri dan berikut USM News selengkapnya. Sampah sering menjadi masalah baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi pengolahan sampah organik dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, salah satunya melalui maggot. Praktek pembuatan pupuk kompos dan budidaya maggot Black Soldier Fly menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN PPM USM 25 dalam memberikan solusi terhadap penanganan sampah organik. Acara yang berlangsung di Balai RW 5 Kelurahan Rejosari, Kota Semarang juga dihadiri Lurah Rejosari, Dinas Pertanian Kota Semarang, perwakilan kelompok tani Sengkuyung Hayati serta diikuti warga setempat. Karena sebagian besar sampah yang ada di lingkungan Kelurahan Rejosari ini merupakan limbah rumah tangga yang merupakan limbah organik. Nah, untuk saat ini belum ada metode yang digunakan untuk mengelola sampah ini secara efektif. Penanganan sampah organik dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos ataupun dengan maggot dinilai efektif. Pasalnya untuk 1 kg maggot dapat mengurai 2 hingga 3 kg sampah organik dengan waktu penguraian yang lebih cepat. Proses budidaya maggot BSF yang tergolong mudah dapat menjadi salah satu langkah inovatif untuk mengolah sampah dan menambah nilai ekonomis bagi masyarakat. Lurah Rejosari Emma Nurhayati SEMM mengapresiasi kegiatan itu. Baginya maggot memiliki nilai jual dan berpotensi menjadi peluang bisnis. Tentunya kegiatan proker budidaya maggot ini sangat bagus sekali ya untuk diambil, karena di samping budidaya maggot ini merupakan salah satu komoditi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai peluang bisnis sehingga nantinya dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat dan tentunya mudah untuk diterapkan dan untuk metodenya pun sederhana tetapi dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Pemirsa, berangkat dari seorang buruh tak menyurutkan kecintaannya pada seni lukis. Berawal dari hobi, melalui lukisannya kini Yeyen menarik berbagai perhatian banyak orang melalui lukisannya. Di Pasar Johar Semarang, seorang pelukis otodidak menghadirkan karya seni yang memukau dari sebuah perjuangan panjang. Pak Yeyen, yang dulunya seorang buruh pabrik, kini menjadi pelukis terkenal dengan karya yang bersinar di pasaran lokal. Dari jalanan Simpang 5 Semarang hingga menemukan tempat di Pasar Johar, Pak Yeyen menggoreskan kembali karya seni di atas kanvasnya. Di tangan Pak Yeyen, kanvas tak hanya menjadi media untuk melukis, tetapi simbol perjuangan dan keberaniannya. Aku dulu tuh sebagai pekerja pabrik gitu, berhubung ada kendala di masalah di pabrik itu, kebakaran, terus saya dari dulu itu juga tidak sengaja lah. Dulu saya sebelum kan main-main itu di materi Johar sini depan itu di lantai 3 itu ada pelukis-pelukis. Nah, saya sering main ke situ mau lihat apa toh. Saya melihat ada lukisan. Saya melihati dari awalnya seperti itu, melihat itu yang dipakai apa medianya gitu. Oh, pakai ini. Kalau dulu kan seringnya masih lukis hitam putih pakai kertas. Nah, saya kan belum tahu ini apa medianya, kertas terus hitam-hitamnya itu apa, pensil apa, saya juga kurang tahu. Akhirnya saya sering main ke situ, jadi tahu. Oh, dari saya mau belajar sendiri. Saya pertama kali dulu ngelukis untuk artis-artis gitu. Saya lukis, terus saya kasihkan sama pelukis-pelukis itu hasil karya saya seperti ini. Loh, katanya bagus, cuma kan lah itu dari awal itu
saya belajar melukis. Itu belajar juga otodidak, kalau paling nggak punya guru, cuma melihat orang-orang lukis, saya belajar melukis itu. Sebuah hobi lama yang mengubah jalan hidupnya, kisahnya dari seorang buruh pabrik yang kalah dalam menghadapi kehidupan, kini sukses menjadi pelukis yang menginspirasi dan sukses menjual karya-karyanya dengan harga yang tinggi. Ini menjadi bukti nyata bahwa masih ada keberanian untuk bangkit. Di tengah kesulitannya, Pak Yeyen menggali kembali hobi lamanya. Beralih dari buruh pabrik menjadi pelukis otodidak, dimulai dengan karya-karya sederhana. Salah satunya ia dapat melukis secara langsung dalam waktu singkat. Pak Yeyen mampu menarik perhatian banyak orang di berbagai pasar Johar. Ia sering dikenal sebagai seniman yang ramah dan penuh dedikasi. Saya dulu kan mulai merintisnya dari lukis foto, karikatur, sketsa, terus merambah ke yang lain. Tapi banyak kan saya kalau buka itu biasanya lukis foto yang dicari lukis foto buat hadiah, apa karikatur itu kan buat hadiah, buat perpisahan, buat apa gitu bisa untuk ngasih kado buat teman-teman atau perusahaan-perusahaan itu bisa. Keputusan dan perjalanan Pak Yeyen untuk beralih profesi menjadi pelukis bukanlah langkah yang mudah. Namun, dengan tekad yang kuat, ia berhasil mengatasi berbagai tantangan. Mulai dari memperkenalkan karyanya ke masyarakat dengan keterbatasan alat hingga minimnya pengalaman, dan mulai bergabung dengan komunitas seni lokal seperti komunitas Raden Saleh, Ikatan Pelukis Indonesia, Konco Pelukis, dan berupa Lintas Jateng, untuk terus mengasah kemampuan dan menambah pengalamannya. Tentunya bukan hanya itu saja, Pak Yeyen kini juga aktif menjadi juri lomba-lomba mewarnai di berbagai event seni. Dengan pengalaman dan jaringan yang semakin luas, Pak Yeyen tidak hanya menjual lukisan, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran seni, baik di dalam maupun luar kota, dengan tujuan memperkenalkan karyanya kepada lebih banyak orang. Seorang kepala keluarga yang berjuang dari nol setelah kehilangan pekerjaan tetapnya, tapi kini Pak Yeyen telah berhasil menjual lukisan-lukisannya dengan nilai yang tinggi. Salah satunya adalah lukisan Bunda Maria yang terjual seharga Rp17.500.000. Perjalanan yang dilalui Pak Yeyen untuk mencapai titik terang ini penuh dengan lika-liku. Bermula dari peristiwa kebakaran tempat ia berjualan dahulu, Pak Yeyen harus memulai kembali segalanya dari nol. Namun, dari keterpurukan itu, ia menemukan kembali jati dirinya. Kunci kesuksesan Pak Yeyen terletak pada ketekunan dan semangatnya untuk terus belajar dan berkembang secara otodidak tanpa ada putus asa sedikit pun. Dari sana, Pak Yeyen semakin yakin bahwa langkah yang ia ambil sebagai seniman adalah jalan hidup yang tepat, dan momen tersebut menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa kerja keras dan dedikasi yang ia curahkan selama bertahun-tahun tidak pernah sia-sia. Setiap goresan di kanvasnya bukan hanya karya seni, tetapi juga cerita hidup yang penuh makna. Dengan semangat yang tak pernah padam, Pak Yeyen terus menginspirasi banyak orang untuk berani melangkah, mengubah tantangan menjadi peluang, dan mewujudkan impian. Banjir yang melanda Grobogan beberapa waktu lalu membuat puluhan rumah warga terhanyut terbawa arus. Sebanyak 300 warga diungsikan akibat insiden ini. Tebalnya lumpur menyelimuti desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan pasca banjir merendam 6 wilayah di Kecamatan Kabupaten Grobogan Selasa pagi. 3 titik tanggul yang jebol membuat puluhan rumah di pemukiman hanyut tersapu derasnya air bah dari hulu yang mengalir ke area perumahan warga. Berdasarkan data dari pemerintah desa Baturagung, sebanyak 11 rumah hanyut diterjang banjir dan 18 diantaranya rusak berat dan 21 rusak ringan. Tak hanya itu, 130 hektar sawah milik warga juga terdampak. Sundarti, salah seorang korban banjir, mengungkapkan rumahnya telah hilang terbawa arus. Dirinya mengaku tak sempat menyelamatkan harta bendanya karena cepatnya kejadian malam itu. Tulung-tulung banyu saya ageng terus, lah kalau mlipir-mlipir golek sing dhuwur. Golek sing dhuwur niku omah niku do ambruk sedanten do ical sedanten. Kalau nggih mlipir-mlipir teng sisih melih, dunya sing dhuwur melih. Sakit sing kula slametke niku namung HP kalih nggih HP tok niku kalih buku sertifikat kula kompet buku sing kula foto. Waune nek KTP, ATM barang niku pun mboten saged kula slametke. Tapi nek saniki pun saged kula
ketemu lah gampangnya ketemu ditemukan anak itu loh. Dan ini bukan kemudian mas kalau ini Charles Danten barang-barang itu mau kondisi kapan jadi komunitas Charles Danten ini kayak dari loh. Tercatat sebanyak 300 jiwa mengungsi di balai desa setempat akibat rumah yang hancur dan hanyut terbawa air. Tebalnya lumpur yang menutupi akses jalan juga mempersulit warga untuk kembali ke rumah mereka. Jelang perayaan Imlek tahun 2025, Kelenteng Hok Tok Bio mulai melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya dengan membersihkan setiap sudut kelenteng dan memasang lampion. Pengurus Kelenteng Hok Tok Bio Blora mulai melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Imlek 2025. Kegiatan bersih-bersih dan memasang lampion baru dilakukan sebelum perayaan Imlek 2576. Biokong Kelenteng Hok Tok Bio Blora, Pendri mengatakan pembersihan komplek tempat ibadah menjelang perayaan Imlek, diantaranya dengan membersihkan lantai, atap, sarang laba-laba, dan patung-patung dewa. Dalam 1 tahun ini, kotoran dan debu banyak dan perlu dibersihkan. Jadi ketika Imlek nantinya kondisi Kelenteng Hok Tok Bio sudah dalam keadaan bersih. Selain itu, yang hendak melakukan sembahyang di kelenteng akan merasa nyaman. Ia menambahkan pada hari Jumat juga dilakukan kegiatan pembersihan altar. Puncak perayaan Imlek itu saat melakukan ritual mengayak abu di hari Minggu. Pendri berharap perayaan Imlek tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan semakin meriah. Biasanya saat puncak perayaan Imlek di pelataran kelenteng diadakan pertunjukan kesenian barongsai dan naga yang dapat menghibur warga Kabupaten Blora. Persiapan menjelang Imlek, kita membersihkan lantai, membersihkan ukir-ukiran ini karena kan dalam 1 tahun ini kan kotorannya sangat banyak, jadi ketika Imlek biar bersih semua. Dan nanti mulai tanggal 24 kita sudah mulai membersihkan altar yang tersedia. Prendi menambahkan di Kelenteng Hok Tok Bio ini nanti akan ada 3 ritual upacara perayaan Imlek. Diawali dengan Tahun Baru Sinca, dilanjut dengan ritual Pal Tikong, dan penutupan ritual itu ada Cap Gomeh. Banjir bandang akibat tanggul Sungai Tuntang jebol membuat 11 rumah warga Grobogan hanyut hilang terbawa arus. Selain itu, puluhan rumah lainnya alami rusak parah. Beruntung warga berhasil selamatkan diri sebelum air bah datang menerjang rumah mereka. Banjir bandang akibat tanggul Sungai Tuntang jebol telah surut, akan tetapi menyisakan duka mendalam bagi warga Baturagung, Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat sapuan air bah membuat puluhan rumah rusak, bahkan ada 11 rumah warga yang hilang terbawa arus. Setelah air sudah kering, kini warga mulai mengais sisa harta benda mereka yang masih bisa terselamatkan, seperti sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya mulai dipungut. Datangnya musibah air bah Selasa lalu itu membuat warga tak sempat selamatkan harta benda mereka. Beberapa warga hingga kini masih menetap di pengungsian lantaran sudah tidak memiliki tempat tinggal. Warga mengklaim jika ini banjir terbesar hingga merusak rumah warga sebanyak itu. Baru ini jemur sertifikat surat-surat ya? Ya surat-surat. Karena apa? Kemarin kan kehanyut kena air, Pak. Terus untuk rumahnya, Pak? Untuk di rumah sana, sebelah sana. Rumah juga hanyut, Pak? Iya, hilang. Semua itu tinggal 1, tapi dari atapnya juga. Itu rumah Bapak yang hanyut? Rumah Bapak. Rumah Bapak sendiri ya? Rumah Bapak saya sendiri. Iya. Terus tinggi genangan kemarin setinggi apa, Pak? Serumah, Pak? Serumah. Sepucuk itu rumah. Sampai segenteng gitu ya? Iya, sampai segenteng. Sampai segenteng. Nah ini yang situ ini kan saya punya slab hanyut semua, Pak. Semua ini rumahnya hilang, yang ini rumahnya ini sebelah ini hilang. Saya ini terus terang saya ngungsi di tempatnya anak saya karena nggak ada tempat tinggalnya. Tidak ada perabot yang sempat diselamatkan? Enggak ada. Ya, ini surat-surat ini ditemukan di mana, Pak? Ini waktu itu dicari, kan hanyut, dicari di sawah, di tanaman padi. Ketemunya di sana? Iya. Petugas gabungan bergotong royong membantu warga membersihkan lumpur sisa banjir, menerjunkan sebuah alat berat untuk membantu membersihkan lumpur dan membuka jalur. Sementara pihak Pemkab Grobogan menjamin penuh para korban tidak akan kelaparan selama di pengungsian. Dan ini di Baturagung dan masih ada pengungsi, ini ada 300 pengungsi dan semuanya juga kita memberikan bantuan, terutama adalah sembako yang
ada dapur umum harus disupport dengan pemerintah daerah. Saya upayakan supaya koordinasi dengan dinas sosial maupun BPBD, dan saya jamin pokoknya jangan sampai ada yang kelaparan. Biar nanti kalau ada apa-apa koordinasinya sama kepala desa atau Pak Kades, supaya juga masyarakatnya ini yaitu jangan sampai kelaparan. Hingga kini warga masih fokus untuk membuka jalan akses keluar masuk kampung tersebut. Lantaran lumpur tebal yang menutupi permukaan jalan sulit untuk dilalui. Beruntung dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. SMK Negeri 1 Semarang secara resmi melantik pengurusan OSIS 2025. Selain itu, besar harapan program kerja serta kontribusi dapat diberikan bagi sekolah. SMK Negeri 1 Semarang baru-baru ini melaksanakan pelantikan ketua, wakil ketua, dan anggota OSIS periode 2025. Kegiatan ini berlangsung di lapangan sekolah dan dihadiri oleh seluruh siswa serta para guru. Sesi pelantikan dimulai dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Semarang, Dr. Anda Umi Rosidiana Enpar, yang menyampaikan harapannya agar para pengurus OSIS yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi sekolah. Setelah itu, pelantikan dimulai dengan pengucapan janji oleh ketua dan wakil ketua OSIS terpilih yang disaksikan oleh seluruh siswa. Proses pelantikan ini berlangsung khidmat dan penuh semangat. Pastinya yang pertama yaitu dukungan dari orang-orang sekitar, terutama dari teman-teman semuanya gitu. Kemudian dari guru-guru saya, khususnya guru jurusan saya dan wali kelas saya. Melalui pelantikan ini, para pengurus OSIS diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin dalam hal administrasi, namun juga mampu menjadi motor penggerak dalam kegiatan positif yang melibatkan seluruh siswa. Kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh OSIS diharapkan dapat mempererat kebersamaan antar siswa dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Saya ingin ketika Classmeet, OSIS itu mengadakan event, yaitu event fashion show, jadi setiap per kelas itu mewakili, mungkin kalau fashion show tunggal bisa satu orang, kalau fashion show berpasangan ya bisa perempuan dan laki-laki begitu. Selain untuk mengadakan event sekolah yang menyenangkan, OSIS juga diharapkan untuk bisa menjadi role model dalam penguatan nilai-nilai integritas di sekolah. Harapan saya untuk periode OSIS di angkatan 2025 ini, semoga siswa tersebut dapat mengembangkan bakat serta potensinya mereka di berbagai bidang, serta dapat menjalin kolaborasi dalam berbagai komunitas. Kemudian satu lagi, semoga bisa menjadi teladan bagi siswa lain terkait dengan penguatan nilai-nilai integritas. Terima kasih. Kedepan, SMK Negeri 1 Semarang berharap kegiatan yang diprakarsai oleh OSIS dapat lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan dukungan dari seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun staf, diharapkan program-program yang diusung oleh OSIS dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan semangat belajar seluruh siswa. Pemirsa, upaya perdagangan nikel Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Tanpa intensif, apakah industri mobil listrik Amerika Serikat masih melirik nikel Indonesia? Simak laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the
the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.